Assalamualaikum anak-anak. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum memulai pada pelajaran kita pada siang hari ini, coba lihat di kanan kirinya apakah ada sampah. Kalau ada, dibuang dulu ya. Sudah benar, Bu. Oke, sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas boleh pimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari Ibu absensi terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, nah siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Kebutuhan, Bu. Oke, berarti masih ingat ya. Nah, apa sih kebutuhan itu? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Boleh Cynthia? Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus dibagi manusia untuk bertahan hidup. Nah, mencapai kesejahteraan dan menjalankan aktivitasnya sehari-hari, Bu. Oke, betul ya. Tangan dulu Mbak Cynthia. Jadi kan kebutuhan ini sifatnya tidak terbatas ya, sedangkan sumber daya kita itu terbatas. Nah, oleh karena itu disebut dengan kelangkaan. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang kelangkaan ekonomi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, Ibu harap kalian dapat memahami pengertian dari kelangkaan ekonomi dengan tepat. Kemudian dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan. Kemudian memahami dan membedakan jenis-jenis kelangkaan. Dan terakhir dapat memberikan contoh kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau nanya dulu nih. Pasti kalian sering nggak melihat di SPBU itu angkanya panjang sekali? Sering ya. Nah, kalian juga pasti sering ini membeli barang kebutuhan, tapi uang kalian itu tidak cukup untuk membeli kebutuhan itu. Benar? Benar. Nah, hal itu dinamakan dengan kelangkaan. Jadi, kelangkaan adalah kondisi ketika kebutuhan manusia itu tidak terbatas, tetapi alat memenuhi kebutuhan ini jumlahnya terbatas. Nah, karena adanya kelangkaan, manusia harus membuat pilihan. Nah, dari kelangkaan ini ada penyebab terjadinya. Yang pertama itu ada perbedaan letak geografis. Nah, sumber daya ini kan tidak merata. Ada yang tanahnya subur, ada yang kekurangan air, dan ada yang kelebihan air. Nah, hal itu dapat menjadi penyebab terjadinya kelangkaan. Kemudian yang kedua ada pertumbuhan penduduk. Nah, seiring dengan pertumbuhan penduduknya semakin banyak, kebutuhan tentu juga akan semakin meningkat. Oke, yang ketiga ada kemampuan produksi. Nah, kemampuan produksi ini kan bergantung pada modal, tenaga kerja, maupun faktor produksi. Kemudian ada perkembangan teknologi. Jika suatu negara ini teknologinya maju, pasti ia akan bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Nah, berbeda dengan negara yang teknologinya itu masih kurang, ia akan sulit dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian yang terakhir ada bencana alam. Nah, bencana alam ini kan seperti gempa, banjir, itu kan merusak sumber daya alam kita kan. Oleh karena itu dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan. Nah, sampai di sini apakah bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kelangkaan. Jenis kelangkaan yang pertama yaitu kelangkaan sumber daya alam. Ada yang tahu sumber daya alam kita itu apa ya? Air, betul, ada air, ada tanah tadi, nah itu termasuk kelangkaan sumber daya alam. Dikatakan kelangkaan apabila misalnya di saat kemarau itu tuh kekurangan air. Kemudian yang kedua ada kelangkaan sumber daya manusia. Nah, hal ini terjadi jika suatu perusahaan itu kurang tenaga kerja. Kemudian yang ketiga ada kelangkaan sumber daya modal. Sumber daya modal ini seperti misalnya tadi menjajah kalian atau faktor produksi lain. Kemudian yang terakhir ada kelangkaan sumber daya wirausaha. Ini artinya
kurangnya orang yang kompeten yang bisa berwirausaha dan memiliki jiwa kreativitas dan inovasi yang tinggi. Oke, nah sekarang Ibu mau membuka sesi tanya. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu saja yang bertanya ya. Nah, kenapa BBM ini dikatakan langka padahal kebutuhannya itu sangat tinggi? Oke, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Boleh, Teh Adela? Karena jumlah pengguna BBM itu terus bertambah, Bu, seiring jalan waktu, sehingga permintaan lebih besar dibandingkan ketersediaannya. Oke, betul sekali. Nah, ada lagi yang mau berpendapat? Oke, Masya? Karena distribusi BBM tidak merata, jadi di beberapa daerah terjadi kekurangan meskipun di daerah lain itu masih tersedia. Oke, betul. Ada lagi? Boleh lanjut? Karena jumlah produksi BBM terbatas sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, Bu. Oke, betul sekali ya. Tangan dulu buat kita semua. Jadi benar yang dikatakan oleh teman-teman tadi, kalau misalkan BBM ini dikatakan langka karena persediaan stok dari sumber daya minyaknya itu terbatas, sedangkan kegunaannya itu naik terus tiap tahunnya. Nah, ada pun juga terdapat faktor produksi dan distribusi dalam memenuhi kebutuhannya. Oke, selanjutnya Ibu mau nanya lagi nih, satu aja sedikit. Mengulang tadi ya, jika suatu perusahaan itu kekurangan tenaga kerja, disebut apakah kelangkaan tersebut? Kelangkaan sumber daya manusia, Bu. Betul sekali, tepuk tangan dulu para Nisa. Oke, jadi Ibu rasa sudah mengerti ya? Apakah sudah paham tentang materi kita ini? Paham. Alhamdulillah. Jadi sampai di sini saja materi kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Boleh, Dwi? Kesimpulan hari ini, kelangkaan terjadi karena sumber daya yang terbatas, sementara kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Kelangkaan dipengaruhi oleh beberapa faktor dan memiliki berbagai jenis. Oke, betul sekali ya. Nah, jadi kesimpulannya kita hari ini sudah belajar mengenai kelangkaan. Nah, kelangkaan terjadi karena kebutuhan itu tidak terbatas, sedangkan sumber dayanya itu terbatas. Nah, adapun jenisnya yaitu ada kelangkaan sumber daya alam, modal, dan sebagainya. Kemudian ada juga faktor-faktornya tadi yakni letak geografis, kemudian teknologi dan sebagainya. Oke, kalau begitu sampai di sini saja. Selanjutnya Ibu ada tugas. Nah, tugasnya itu sudah Ibu tautkan di e-learning. Silakan saja kalian kerjakan dan kumpulkan via Google Drive ya. Nah, oke, sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Dan sampai jumpa lagi, ketemu minggu depan. Materi minggu depan yaitu tentang masalah ekonomi. Jangan lupa belajar dan tetap semangat selalu ya, Ibu. Oke. Ibu akhiri, wassalamualaikum